Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini Nova bakal sharing tentang culture shock Nova waktu ada di Malaysia, khususnya Kuala Lumpur. Jadi Nova itu sebenarnya udah berapa kali ke Malaysia atau Kuala Lumpur itu dari tahun 2016 sampai 2019. Nah itu Nova dulu ke sana bisa setahun 2 kali. Ada yang 3 kali, dari mulai solo backpacking, kemudian backpacking bareng teman, sampai juga ke guiding. Jadi setelah Nova paham rute-rutenya, Nova mencoba untuk jadi tour guide gitu dari Indonesia ke sana. Nah, Nova ada beberapa poin yang akan Nova sampaikan tentang culture shock Nova waktu ada di Kuala Lumpur. Oke, kita mulai deh. Nah, itu soal waktu Nova pertama kali ke sana itu, Nova itu sempat diketawain sama housekeeping di hostel ya. Nova pikir waktu itu udah subuh gitu kan. Jadi Nova bangun kalau nggak salah udah 4:30. Nah, Nova pikir kan udah subuh ya, atau mungkin udah azan gitu kan ya, 4:30. Nah, Nova mandi, terus sama housekeepingnya itu ditanyain ngapain. Nah, kebetulan housekeepingnya itu lagi bersih-bersih kamar mandi kan, mau mandi. Terus diketawain, mandi jam segini gitu ya. Terus aku bingung kenapa, ini kan udah 4:30 gitu kan, paling udah azan gitu kan. Dan Nova mandi, terus selesai mandi, Kak Nova Nova udah sholat dan Nova itu nunggu berapa menit, kok nggak terang-terang gitu kan ya, udah jam 5:30 itu biasanya kan udah mulai terang gitu ya, kok malah Nova itu baru denger azan gitu loh. Jadi agak shock, loh ini baru subuh. Jadi waktu di sana itu agak lebih lambat gitu daripada di Indonesia gitu loh. Jadi kalau maghrib juga dia jam 7 itu baru gelap kayak gitu ya. WIB ya, atau area yang mungkin Jakarta, Lampung, terus Jawa Barat dan sekitarnya gitu, yang waktunya itu mungkin sedikit lebih cepat dibanding yang di Aceh. Kedua itu Nova bingung soal bahasa gitu. Jadi sempat terkejut awal-awal berangkat. Itu kan Nova pikir kayak bahasa Melayu paling sama bahasa Indonesia cuma beda dikit, kayak cuma diupin-ipin gitu kan mikirnya. Jadi pokoknya mikirnya kayak sama lah, ngerti, paham gitu kan. Nah, sewaktu Nova udah kesana gitu ya, itu ternyata Nova sedikit culture shock ya sama bahasa. Yang pertama itu ceritanya gini, Nova masuk ke hostel, ke salah satu hostel, dan di depan pintu hostel, jadi hostelnya itu kayak masuk di dalam gedung harus naik tangga dulu, di lantai 2, hostelnya itu di lantai 2 gitu, jadi benar-benar harus langsung naik tangga baru ada pintu buat masuk hostelnya gitu loh. Dan di tangga itu ya, mau masuk ke pintunya, ini masih di Pasar Seni juga ya, karena emang aku biasa stay di Pasar Seni, punya hostel murah, dan itu strategis banget tempat wisatanya buat nyelusurin Kuala Lumpur itu. Transportasinya juga mudah terjangkau gitu kan ya. Jadi aku stay-nya di sana. Jadi di tulisan depannya itu pintu masuk itu ada tulisan banci. Kenapa? Aku pikirnya itu udah negatif thinking aja. Jangan-jangan ini tempat-tempat orang komunitas gitu ya, komunitas gay itu semacam kayak gitu. Waduh, mampus aku salah milih hostel nih kayaknya, kayak gitu kan. Mikirnya itu tuh udah negatif thinking gitu. Terus setelah aku masuk, ketemu resepsionisnya itu kebetulan orang Indonesia. Tapi orang Indonesia isinya gitu kan. Masa iya sih? Terus ada mahasiswa juga. Terus aku coba searching banci itu artinya apa. Ternyata itu buat sensus. Ternyata udah di sensus gitu rumah kan, tulisannya banci. Kesebel banget, ternyata di situ aku salah persepsi gitu. Terus waktu pernah juga di bandara KLIA mau ke KL Sentral. Nah, itu kan aku bawa temen ya, 2 orang kalau nggak salah. Ya, bawa temen 2 orang, dan salah satunya tuh pengen ke toilet. Nah, waktu itu aku bilang sama yang Pak Cik yang bawa busnya itu, kondekturnya, aku bilang gini juga, Pak Cik bentar ya, nak ke kamar mandi gitu. Mereka ketawa, kamar mandi? Nak mandi tak boleh gitu. Kelamaan gitu kan ya. Enggak mandi, ke toilet. Aduh, bingung aku mau ngomong pipis nanti dia nggak ngerti gitu kan. Jadi aku tuh bingung. Nanti Pak Cik toilet benar gitu. Oh, toilet, benar toilet, kamar mandi. Mereka itu tuh nggak ngerti kamar mandi, dia sangka mau mandi gitu loh. Kok apa kamar mandi, mau mandi gitu. Mereka itu kan biasanya ngomongnya itu tandas, kalau enggak toilet gitu kan ya, yang simpelnya. Ya aku tuh kebiasaan di Indonesia ngomong kamar mandi. Indonesia itu orang-orangnya itu kadang ngomong pakai gaya style agak British ya, kecampur-campur pakai bahasa Inggris gitu loh. Dia tuh bukannya sok Inggris atau gimana gitu kan. Mereka itu kan persemakmuran British. Jadi emang penjajahannya kan oleh British. Mungkin ya emang udah turun-temurun ke bawah. Mereka itu tuh kalau mau bahasa Melayu campur British gitu. Dan untuk pendidikan edukasi di sekolah-sekolahnya juga emang bahasa Inggris itu juga suka digunakan gitu loh. Sudah sering digunakan, nggak kayak di Indonesia gitu kan. Makanya daftar beasiswa di sana TOEFL-nya gede banget.
Oh ya, kalau di sana itu kalau ngomong air putih itu bukan air putih ya, dia nggak mudah. Kalau aku pernah sekali order di Jalan Alor minta air putih, itu nggak ngerti kecuali emang ada orang Indonesia ya. Mereka taunya air kosong gitu. Jadi oh ya air kosong. Jadi kemana ke besok besoknya lagi aku kalau order pasti minta air kosong bukan air putih. Mungkin nanya jalan gitu kan. Pak Ci mau tanya nih, misalnya jalan misalnya jalan Sultan di mana gitu kan, nanti lurus aja lah, pusing kanan gitu, pusing kiri gitu. Jadi mereka itu nyebutin belok itu belok kanan, belok kiri itu pusing gitu. Waktu di hotel, jadi housekeepingnya itu ketok pintu, dia itu bilang gini, bisi bile, kata dia kan. Mampus aku, dia ngomong apa gitu kan, bisi bile, diulangi lagi. Mungkin dia udah ngeliat draft ini kan, customernya itu ada yang ini orang Indonesia pasti bisa lah bahasa Melayu gitu kan. Terus bisa beli kata dia, ngomongnya cepet banget lagi, mampus aku udah lewatin gue gitu kan. Terus aku ngakal pakai bahasa Inggris, sorry kata gue kan. Terus dia bilang, oh cleaning room kata dia. Oh no thank you gitu. Sampai di kamar aku baru mikir, apa dia ngomong apa tadi itu kan ya. Cleaning itu bersih kata gue kan, membersihkan apa serapan dari bahasa Belanda gitu kan ya kalau kamar. Nah kalau aku mikir di Malaysia itu bahasa Malaynya kamar itu apa gitu kan. Terus aku pikir bilik, oh berarti tadi cleaning service tadi ngomong bersih bilik gitu kan, tapi ngomongnya cepet banget kan guys. Jadi di sana itu kendaraan itu didominasi kalau di jalanan itu mobil. Jadi mobil itu adalah suatu transportasi yang umum, bukan hal yang mewah lagi di sana gitu kan. Kayak apalagi kalau di kampung-kampung gitu kan, kalau di Indonesia tuh orang yang punya mobil tuh kayak wah gitu, berarti ekonomi sudah bagus, sudah mapan gitu kan. Nah kalau di sana itu enggak guys. Di sana itu untuk orang yang kayaknya semuanya punya mobil, bahkan di rumah itu ada 2, 3, 4 gitu. Jadi jalanan itu didominasi dengan mobil, bukan motor. Motor itu malah kalau di negara itu jarang banget. Motor itu kalau di Malaysia itu paling cuma 1-2. Jadi yang makainya juga cuma orang cowok semua gitu. Gak pernah aku ngelihat di Malai itu dia itu cewek naik motor terus pakai helm, pakai jilbab, pakai kacamata, pakai masker, pakai jaket kebalik itu di depan gitu kan, pakai tas, pakai kaos kaki, pakai sepatu gitu kan, terus ngebus, slap slip. Nggak pernah, kayaknya nggak pernah deh. Gak tau deh kalau teman-teman yang lainnya pernah ngelihat, coba komen. Awalnya sih waktu dari bandara ke KL Sentral gitu kan, itu aku pikir kayak ini pengendara motor nggak ada, mungkin lewat tol atau highway gitu, motor nggak boleh lewat. Tapi setelah waktu di KL-nya langsung ngelihat kendaraan lalu lalang, emang jumlah motor itu benar-benar dikit. Dan aku nggak pernah ngelihat namanya adanya apa sih namanya tukang parkir. Nggak pernah ngelihat deh kayaknya, nggak pernah. Itu ada banyak banget burung gagak, jadi gagak hitam gitu, berterbangan kemana-mana. Dan aku berpikir mereka itu tuh fungsinya apa gitu. Tapi setelah, karena kalau dikaitkan sama lingkungan ya, karena aku juga kan kesehatan lingkungan, mungkin mereka itu berfungsi untuk makanin sampah-sampah yang ada di kota gitu kan ya. Mungkin ya, maybe karena banyak banget dan itu dibiarin aja gitu berkeliaran gitu. Jadi dia di sana di sini gitu ya. Yang paling banyak aku lihat itu dia itu ada di stasiun Kuala Lumpur ada kalau nggak salah. Itu banyak banget burung gagak hitam di situ. Dan keberadaan burung itu sebenarnya ya udah campur-campur aja sih sama yang lainnya, nggak mengganggu juga. Cuman ya aneh aja gitu, karena di Indonesia tuh aku nggak pernah ngeliat yang kota banyak burung gagaknya gitu. Shock itu di ini ya, etnis atau budayanya. Jadi pertama datang itu waktu dari bandara ke KL Sentral, itu aku langsung shock ngeliat orang India itu banyak banget, khususnya di Little India. Kan ngeliatin Little India tuh ya, ada banyak banget orang India di sini gitu kan ya. Terus berjual ini kan di Jalan Sari, pakaian begitulah di Little India itu, dan ramai banget. Dan memang salah satu tempat wisata kan. Kata gue gini, wah ini banyak banget etis ini India di situ kan. Terus waktu masuk lagi ke KL Sentral, langsung naik LRT ke Pasar Seni, ke Chinatown, daerah Chinatown. Ini banyak orang Cina, banyak makanan Cinta, pelang Chinese kan, tulisan Mandarin di situ loh. Banyak orang Cina di sini gitu kan ya. Terus Ramayu waktu ke KL Sentral waktu di Central Market gitu juga, itu ketemunya orang-orang ini apa Indonesia, Malay gitu kan ya. Waktu ke Chokit
situ temu-temu orang-orang Indonesia. Terus waktu di jalanan gitu kebanyakan banget orang India, orang Bangla yang kerja-kerja di bangunan-bangunan di situ juga kebanyakan orang Bangla. Terus yang jualan-jualan di pasar seni wilayah ini itu kebanyakan juga orang-orang Arab gitu guys. Jadi banyak juga orang-orang Arab, terus makanan-makanan Arab di situ, makanan-makanan India di situ gitu kan. Makanya di sana juga kayak makanan-makanan itu, salah satu makanan-makanan khas Kuala Lumpur atau Malai itu untuk bumbunya sendiri ya, aku rasa itu kayak ada pengaruh-pengaruh dari Asia Selatan, kemudian ada pengaruh-pengaruh dari Timur Tengah gitu loh makanan-makanannya itu. Apalagi kalau misalnya minggu pagi gitu, itu biasanya orang-orang Indonesia itu pada jualan, bikin stand makanan-makanan, jual nasi goreng, terus kue-kue basah itu kayak dodol gulung, terus lapis kayak gitu loh, makanan kayak gitu dijualin ketika di pinggir jalan. Itu rata-rata aku ketemunya juga orang dari Batam, dari Medan kayak gitu. Banyak orang Indonesia, jadi makanan-makanan itu juga jadi kayak campur aduk rasanya, semua itu jadi kayak sesuatu yang baru lah gitu. Nah, culture shocknya juga di situ. Culture shock yang berikutnya itu, kalau tadi kan soal etnis ya, jadi mereka itu tuh multi etnis terus jadi satu gitu. Kayak misalnya di Petaling Street itu kan biasanya dominasi sama orang-orang yang Chinese gitu ya yang jual, tapi enggak, ternyata di situ ada orang Bangla, ada orang Indonesia yang jualan-jualan juga di situ gitu, dicampur aduk. Ada orang Malay juga gitu, jadi ya multi etnis banget lah ya. Mungkin karena memang dari sejarahnya juga saat mereka penjajahan Inggris itu emang udah orang-orang dari Chinese, mereka sudah berdatangan semua ke Kuala Lumpur gitu kan, karena juga mereka itu ada penyetaraan untuk fasilitas-fasilitas awam untuk orang pribumi atau orang Melayunya maupun orang pendatangnya gitu. Jadi ya bisa dibilang mereka itu bersatu gitu loh, nggak ada namanya ini tempat kalian, ini blok kalian, ini jatah kalian, nggak ada, semua jadi satu gitu, multi etnisnya tuh rukun gitu. Senengnya tuh ngeliatnya kayak gitu. Jadi muncul kayak budaya baru gitu loh, yang unik gitu. Masuk gang ketemu vihara, depannya vihara udah ada kuil gitu kan. Jadi ngerasa wah ini depannya vihara ada kuil gitu kan, sampingnya lagi ada masjid, jadi ya unik aja gitu ngeliatnya. Yang terakhir itu mungkin soal mata uang ya. Jadi kalau pertama kesana terus kita belanja gitu kan, ngerasa kayak harganya cuma 10 ringgit gitu kan ya. Harganya 100 ringgit cuma 100 ringgit. Gak tahu 100 ringgit itu berapa guys. Udah 300-an ya, 400 ribuan gitu loh. Jadi cuma 100 ringgit, dihitung-hitung 300 ribu. Karena biasa kalau di Indonesia itu kan kita nolnya banyak. Nah di sana itu kan angkanya itu kan biasa 1 ringgit 2 ringgit gitu kan ya, mulai dari angka 1 gitu kan. Jadi kan ngerasa ini boros aja gitu kalau masalah uang gitu. Nah di situ juga mungkin teman-teman yang tinggal lama di sana pertama-tama juga ngerasain pasti kayak gitulah ya. Karena secara kalau orang traveling itu sempat kaget juga gitu, tau duitnya habis gitu kan. Itu aja pengalaman yang bisa Nova bagi ke teman-teman semuanya, teman-teman sekalian. Makasih udah dengerin cerita dari Nova. Semoga bisa nambah informasi buat teman-teman. Dan thank you. See you next time. See you next video. Please subscribe, like, share, and comment.